Wahai netizen sejagat raya, kembali bersama Bobisan, YouTuber paling keren senusantara, ditemani oleh Putra Penjelajah Jabodetabek. memenuhi keinginan para netizen sejagat raya untuk ngevlog lagi bersama Cici Michelle Lukito. Oleh karena itu, hari ini kami persembahkan. Oleh karena itu, hari ini dunia anjing kita mempersembahkan Michelle Lukito, King Cavalier Charles Spaniel. itu siapa itu? Ada mbak-mbak teriak. Bokat ya. Oke, cut. Ini baru masuk ini Put, di sini. Jangan di itu Put, di-cut dong Put. Jadi posisinya ntar di sini. Ya. Pemukanya di sana, ngadep sana, ngadep rumah. Oh, ya. Terus itu. Awas tai anjing. Oke, take action. Belum. Oh, belum ada kok. Apanya? Itu orangnya lagi di dalam. Ya udah action. Enggak dong. Udah. Ya, nanti posisinya begitu lu center ke gua dulu, nanya ya. Habis nanya, nah lu center ke sini, dia jawab tuh. Ya, jangan kelihatan gua. Ya nanti lu center ke gua lagi. Oke. Panggil. Michelle. Michelle. Main yuk gitu. Michelle. Tante, ada Michelle nggak? Nggak ada. Dulu gua panggil bini gua gitu. Michelle. Jadi gosok kandang. Kita samperin diketok dulu aja deh. Lintip aja. Di vlog yang sebelumnya dia panggil Koko, sekarang dia panggil Om. Emang gua tambah tua berapa lama? Cuma tambah tua 1 bulan. Halo. Awalnya gini, sekarang kita manggil netizennya ya. Halo netizen sejagat raya gitu. Halo netizen sejagat raya. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Michelle. Mana sih Om? Iya. Do you miss me? Miss netizen semuanya. Miss Oma enggak? Netizen lah. Nggak selesai skenario, mestinya skenarionya ya, mestinya skenarionya. Yes, I do gitu. Oke, yes I do. Ulang lagi ya. Oke. Enggak, dari sini. Awas saya anjing. Michelle, do you miss me? Yes I do. Ada lagu ya Put ya, net gitu ya Put. Cuci cap. Tuh. Nah itu Wacicap mah YouTuber kuno. Udah kuno. Sekarang kita udah modern, ya kan? Lihat ya, yang pakai kacamata dan tidak pakai kacamata. Iya bedanya Ini begini. gua merah, lihat gak? Iya. Kayaknya nggak cocok cuaca di Bandung. Lagi dingin banget emang kalau malam. Iya, sedingin hatimu. Aduh. Bisa Om. Oke, sekarang kita ke Michelle karena Michelle kita sudah punya buah hati. Bu Hati cucu tercinta. Cucu ya siapa? Ya cucu aku lah, kan aku punya anak si Minina. Oke. Si Nina punya anak lagi, berarti kan cucu. Oke, nenek cantik. Oke deh. Itu netizen ya, kalau gua ngevlog ya selalu tanyanya Michelle kemana gitu loh. Akhirnya ngevlog lagi di sini. Ya, sampai gua tato namanya di sini. Nama aku. Ini fotonya Anaknya Om lagi kecil. Oh, Fotonya iya. dia lagi kecil. Tunggu Put, gua kasih lihat mesti begini Put. Biar kakak. Biar kelihatan ototnya gitu. Karena begitu gua mau ke sini ya, gua berlatih dulu. Supaya kita kelihatan serasi. Oh iya. Kalau nggak kelihatan cucu sama Ape ya. Oh iya, Ape. Kan sekarang mestinya Ape. kelihatan ponakan sama asuknya. Gitu loh, biar lebih younger, ya kan? Gua nggak cocok cuaca di Bandung, biasa di Amerika. Iya, bisa lihat anakannya. Bisa lihat anakannya. Jadi lahirannya tanggal berapa? Tanggal 18
Juni. 18 Juni. Wah, ini mamahnya. Ini mamanya namanya siapa tuh? Minina. Lagi makan apa dia? Lagi makan dental chew. Tadi aku kasih, lagi menikmati. Tuh, kasih akan masuk. Lagi pada makan semua dia. Iya, biar tadi Om Bobi ngevlognya nggak ganggu. Apa namanya, snacky time? Iya. Itu anakannya tuh. Anakannya dia umur berapa minggu ya sekarang? Sekarang pas 4 minggu, Om. Nggak di docking. Hah? Nggak di docking. Docking tuh gimana? Potong ekor. Oh enggak tuh, ntar nggak sesuai sama standar Cavalier. Kan bukan corgi. Ini ada lagu ya. Bukannya si Putra yang edit. Ini udah ada di sini karena nggak bisa edit masukin lagu yang bagus. Jadi gue minta Michelle untuk masukin nyalain lagunya. Lagu piano. Maklum kalau gue punya editor kameramen itu gue untuknya setengah mati. Ya gue ngomongnya udah sedingin ini ya. Ini lagu juga biar apa ya? Biar mereka juga tenang. Ya, Saya nggak usah dekat-dekat, jauh. makanya ke bawah. Jadi gue juga rada-rada ngantuk gitu. Boleh Om tidur di sini. Lu lihat tempatnya udah kayak tempat tidur. Put, ini ranjangnya Put ya. Kamar rumah lo ya masih mewah ini Put. Ini lampunya dinyalain dong biar cakep dong. Makanya udah bagus kok. Gua kalau nggak ada lampu kuning pucet. Jadi biar kelihatan cakepan dikit gitu loh. Lo kan lebih cakep kan? Enggak, sama aja. Kuning-kuning gitu. Iya, jadi ada warm gitu. Nah, kalau gua nggak kuning, kesannya dingin. Tahu yang main Superman nggak? Siapa Om? Ya, yang pemain Superman, Oh, Keanu Reeves. Itu kan mirip gua. Kayak Rip. bedanya Mata dia nggak pernah nonton kan? Bukan Itu nggak usah dibahas. Bedanya tingginya kan, nggak usah dibahas. Keanu Reeves bukan Superman, John Wick. Ya, habis main Superman dia main John Wick. Karena Superman udah nggak dipakai lagi. Lagi Lahir ada berapa buku. ekor jadinya? Kemarin lahir 5, tanggal 18. Hidup semua? Tanggal 15 Juni. Hidup semua? Hidup semua. Ini 3 udah mau 1 bulan, Udah mau mau 1 bulan. pas ini 4 minggu. Jadi hari Sabtu itu pas 4 minggu. Jadi aku tiap ngitungnya tuh tiap hari Sabtu tambah minggu gitu. Sekarang udah pas 4 minggu. Baru makan sih ini. Jadi Udah mulai makan? udah mulai makan tapi sorry dia baru nenen. Jadi Oh, belum dikasih makan itu ya? udah Udah dikasih obat cacing belum? udah dong rutin kita. Udah kasih? Sudah. Pakai obat cacing apa? Pakai Drontal dulu. Drontal. Kok banterin sirup Obat sirup rasa? orange. Jeruk ya? Bener nggak Om? Bener. Bener netizen. Apa yang Michelle ngomong selalu benar. Oke deh. Kecuali Putra. Dan apa yang dia ngomong selalu salah. Oke. Michelle hidungnya makin mancung, Bobby makin pesek. Kan dia habis dari Amerika Oplas. Oh, Jangan fitnah dong. Ya kan? No, ya nih susunya ya. Ya. Susunya ini pakai es bilak. Bilang. Ya, es bilak ini dia dari susu embek kambing. Iya, banyak susu-susu buat anak anjing. Cuman aku nggak mau, aku kasihnya es bilak aja. Soalnya dia dari susu kambing. Memang lebih mahal dikit, cuman ya demi kebaikan dan kesejahteraan Nah, cucu-cucu. ini susu es bilak ini importirnya sama seperti importir Pure Lux yang logonya ada di bawah kanan, posisi kanan nih. ini nggak sebelah kanan sini om. Biasa kanan sini. Oh, Di sini. bawah Oh, ya. oke di sini ya. Kalau lihat dari sini benar dari sini. Yang namanya Sukandi. Om yang ganteng Oh, ini. ini Iya. dong. Itu Jangan apa? lupa. Ini susu buat mamahnya. Apa susu apa? Susu kambing juga. Merek? Nggak ada merek, aku beli Dari? online. Oh, yang kemasan. Jadi, Yang kemasan. jadi nggak penting. Iya, oke. Bukan importirnya Om. Iya. Bukan. Oh, Tapi nggak apa-apa, saya kasih susu kambing lebih bagus karena susu kambing itu laktosanya paling rendah. Iya. Jadi biar mamahnya juga asupan gizinya cukup. Temunya ada yang lebih ngerok gak sih supaya gue lebih semangat Oh, gitu loh. Gue selalu nonton Ya, banget gitu. mamah ya. Matiin aja deh, gue takut NCS. Oh iya bener, dari tadi kayak ngomong. Enggak lah, ini nggak NCS. Ya udah matiin ya. Bisa NCS kayak putih? Bisa takutnya. Oke. Iya, lu takut Ntar tinggal dimasukin lagu ini aja. Coba Kecil. digendong dong, coba lihat dong. Emang boleh dipegang om? Enggak, dia yang pegang, jangan gua. Boleh dong. Vaksinnya kapan nih? Nanti ya, udah 8 minggu ya Om. 8 minggu ya? Dulu sih zaman gua breeding ya, jadi vaksin itu single dose
parvo sendiri, distemper sendiri. 5 minggu itu 5 minggu itu gue lagi ngomong center ke gue Jangan dulu. zoom. Kenapa zoom? Nanti aku dekat gitu, besar. Kan lu kan udah perawatan. Ntar aku makin gede gitu. Nah, kalau di TV ya, lu pernah ketemu artis gak? Karena Artis itu ternyata gede-gede lu badannya lu. Iya. Jadi kalau di TV dia nggak gede. Nah kalau di sini karena kita berdua mungil, jadi dia mesti main zoom. Gitu. Tadi gua lagi ngomong tentang vaksin parvo dulu, buat center sini dulu biar kalau center ke sana nanti netizen nggak konsentrasi dengan apa informasi yang akan kita berikan. Ya, jadi vaksin single dose itu dikasih umur 5 minggu. Pertama kali dikasih parvo. Setelah parvo seminggu kemudian, 2 minggu kemudian dikasih distemper. Setelah distemper ya, nanti 2 minggu lagi baru dikasih parvo lagi, 2 minggu lagi. Jadi dalam waktu 1 bulan itu 2 kali vaksin. Nah, nanti di umur 5 bulan baru vaksin yang banyak. Iya. Nah, sekarang nggak ada vaksin itu ya? Adanya yang komplit langsung ya? enggak sih, biasa 2 kali ya. 2 kali kan sekali, tapi di usia 2 bulan. Padahal teorinya, nggak tahu kalau teori udah berubah ya. Anakan itu dapat imunisasi alamiah dari induknya sampai berusia 5 minggu. Nah, bertahan hanya sampai 5 minggu. Setelah 5 minggu kita mesti kasih vaksin tambahan. Jadi ya karena begitu mungkin nggak ada single dose lagi, mesti dijaga jangan sampai kena. Iya. Makanya kita mau kesini nih pagi-pagi yang pertama kali supaya nggak menulari anjingnya Michelle, cucunya, cucu kita berdua. Iya. Ini kalau misalkan mau yang ada adopsi, syarat-syaratnya ketat kan nih? Tunggu, jangan ngomong adopsi. Adopsi itu diambil gratis. Iya. Kebanyakan begitu. Kemarin ada yang komplain loh. Hmm? Ada yang komplain loh itu yang masang iklan. Ya. Jadi Gimana? itu mau dipelihara semua apa dijual? Aku kayaknya mau keep 1 sih. Yang lain mau dijual? Yang lain sudah dibook. Oh, sudah dibuang. Nah, netizen sejagat raya jangan julid ya. Namanya breeder untuk mempopulerkan terahnya. Apalagi ini terah masih jarang ya. Ya. Itu memang mesti disebar anjingnya. Ya, mesti disebar. Jadi supaya orang lain punya, nanti orang lain itu juga akan promosiin di medsosnya. Oh, gue punya Cavalier King Charles Spaniel. Jadi terah itu kan populer. Jadi semakin banyak orang yang punya juga ya Om, dan mencintai. Nah itu selain beli, kamu ada itu gak Apa? syaratnya? Jadi banyak yang tanya kan, yang Instagram, terus juga DM. WA, terus teman-teman yang udah punya. Jadi kalau teman-teman aku yang memang tertarik, kalau teman-teman kan memang aku tahu latar belakang dia, gimana cara kebiasaan dia ngurus anjing, mencintai anjing, care sama anjing. Jadi aku udah tahu, oh ini orang memang sungguh-sungguh gitu, bukan yang hobi-hobi sementara aja. Jadi aku lepasnya ke orang-orang yang memang aku udah percaya. Kalau untuk orang yang nanya di Instagram gitu, biasanya aku kan suka banyak ada kemarin itu yang tanya pakai kayak account kosong gitu loh Om. Jadi tetap kok aku ladenin. Maksudnya dia tanya aku jawab, tapi aku bilang boleh minta account aslinya nggak, dan tolong jangan di lock. Jadi kayak seolah-olah aku kasih tahu ke dia, gue mau kepoin Instagram lo gitu. Lu siapa? Lu kehidupan lu bagaimana? Kayak gitu. Jadi biar aku juga yakin ya, dan aku juga tenang kemana cucu aku pergi gitu, di tangan siapa, dan kesejahteraannya ke depan gimana. Jadi aku kepoin dulu. Kamu mesti tahu ya. Iya dong. Sama kayak itu dong, pemerintah Amerika. Nanti orang yang mau masuk Amerika mesti dibuka dulu medsosnya, dilihat dulu gitu. Iya, aku juga kepo dulu Instagramnya. Kalau nggak ada Instagram, misalnya Facebook, ya udah aku lihat Facebooknya. Oh, nih orang kayak gimana gitu. Apakah gimana ya kasarnya? Apakah Kehidupannya kayak gimana gitu kehidupannya ya. gimana? Kalau ternyata dia penjual anjing, Langsung tolak. Sorry. Enggak. dulu ya. Jadi kalau Terus memang aku juga izin sih Om, aku bilang sorry ya, takutnya kan dia ada orang yang tersinggung ya, kayak apaan sih lu tanya-tanya gitu. Jadi aku ngomong sorry ya, aku biasanya untuk calon orang tua cucu-cucu aku, parents-nya anjing aku seleksi dulu, aku harus tahu apa latar belakangnya. Jadi
biar jelas gitu. Terus mereka juga oh oke, jadi ada orang yang memang oke harus dong gitu, jadi ada orang yang setuju, ya udah gitu, jadi dia juga kasih informasi yang aku butuhkan. Kalau dia nggak setuju, Ya sudah, cuekin saja, itu kan pendapat dia, berarti kita belum cocok, itu aja. Nah, kita mau itu dong. Oke, kita nanti Tunggu. gimana? Maunya gimana? Kita ngobrol, nanti aku pindahin ke stroller. Udah dijemur belum hari ini? Udah sih tadi jam 8. Kamu tau nggak sinar matahari yang baik itu jam berapa? Ada yang bilang jam 7, ada yang bilang jam 7:30, ada yang bilang jam 10. Ya, jelas jam 10. Ini sinar matahari terik begini, ini paling bagus kita jemur. Oh gitu. Nah, kalau misalnya buat jemur anjing ya, kalau bisa dikeluarin jangan pagi tapi siang. Oh sih. Coba lihat ya, dia siang akan lebih senang berjemur daripada di pagi hari. Si Ciwi itu sekarang mau berjemur jam 11 siang loh. Ya karena gue udah kasih tau ke dia, gue udah kontak Facebooknya, udah DM juga ke Instagramnya. Ciwi, kamu kalau mau jemur di atas jam 10 gitu. Ciwi punya Facebook ya? Ya pakai itu lah, dari hati ke hati. Bapak udah jadi dog whisperer. Iya. Sister Melan. Enggak, dog whisperer beda. Oh, ada Bukan. Ya, gue ini dog communicator. Oh, coba komunikator sama dog. Kayak ini ya, lu lihat tampang dia ya. Tampang dia kan itu ya. Dia bilang, aku kepengen sekali pindah ke rumah Om Bobby katanya. Oh gitu, itu mah Om yang mau. Nah, dia bilang begitu bener. Main sama Molly ya gitu ya? Iya. Warnanya sama kayak si Molly kan. Oh iya benar. Betul nggak sama ya? Oh iya tuh bentuknya goyang-goyang tuh Iya benar. kan? Dia bilang begitu tuh. Akhirnya dia bilang, akhirnya keinginanku sudah dia tak ketahui gitu. Cuma gitu. sayang majikanku Cici Michelle, ibuku Cici Michelle tidak mau memberikanku. Tidak diberikan visanya. Visanya nggak gitu. diberikan. Visanya nggak keluar. Udah. Jadi kita mau Selesai ngebohongnya. ya, kalau objeknya Michelle, kita ngomong apa juga orang nontonnya di mute. Iya. Oh. Ya percuma gitu loh. Halo, aduh dengerin dong. Nanti kita ngobrol aja biar enak. Ngobrolnya dari hati ke hati atau? Enggak dong, dari mulut ke mulut. Oh, Kalau dari hati ke hati, Diam dong. mod to mod. Jadi hening dong ntar. ayo. Dapatkan produk Pure Lux secara lengkap di Pet Station BSD City. Bagus. Om. Sekali gitu ya? Om, Kenapa? ada bukunya juga Om, kayak di rumah Kokoh Buaya. Koko buaya. Oh, Jadi, Michelle dulu lulusan apa ya? SPD. Hospitality Management. Management. Hospitality Management. Jadi, buku ini dibeli untuk Untuk mengenal lebih dalam Las Cavalier. orang tadi dia bilang dia mau ngatur dulu, lumayan itu aja dulu. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Tapi ini bahasa Inggris. Ya dibaca aja dong. Ngerti gak lo? Love Life the King. Long life. Oh, long life. Ngeblur Pak tadi. Aduh. Ini aku belinya kan kemarin mumpuk Lagi di Amerika ya? Lagi di Amerika. Banyak yang kayak gini, beli di Amazon sih online. Jadi ya pengen tahu aja dari apa ya teorinya bagaimana. Jadi kan bisa kita Menambah lebih pengetahuan. gitu. Lengkap banget sih ini. Apalagi banyak yang kayak untuk kayak cara memilih Cavalier yang benar. Terus tuh untuk dog owner yang pertama kali punya Cavalier harus gimana, trainingnya, makannya, banyak deh, dari puppy, grooming, feeding, banyak. Buat netizen sejagat raya ya, nggak perlu beli buku begini, cukup nonton Dunia dunia Anjing kita Kita tanpa perlu skip iklan. Yes. Oke deh, terus kita ngobrol lagi.
untuk AC nggak usah takut. Jadi nyalain aja AC yang dingin nggak apa-apa. 18, 20. Iya boleh, 20 oke lah. Kain kan udah panas nih. Ya biar bulunya bagus. Oke. Kalau perlu dikulkasin. Beku om. Enggak di Thailand taruhnya pakai di kulkas. Masa? Iya anjing pom makanya bulunya bisa bagus ya. Tahu kulkas yang ada bening pintunya itu, yang Oh. bisa jual minum. Nah Kulkas. biasa ditaruh di situ berapa nggak selamanya. Kulkas Coca-Cola. Ya kayak begitu. Hah, jadi kayak berasa di Rusia gitu Om. Mm-mm. Baru Ah. tahu. Sel, Hah. perawatannya seperti apa sih? Kalau masih papi sih pada umumnya sama aja sih Om, kayak papi-papi biasa. Pada biasanya pada umumnya. Kalau masih baby gitu, untungnya kebetulan aku tuh punya indukan yang pinter banget. Aku akuin si Mimi ini tuh pinter banget Om. Jadi kita tuh nggak perlu yang 2 jam sekali kita pegangin nenek gitu, Right. nggak perlu. Terus kayak dibersihin pipis pupnya, dijilatin. Jadi dia tuh udah pintar banget. Jadi aku tuh banyak banget tertolong karena indukan yang pintar. Ya indukannya motherly kita bilangnya. Biasa. Iya. Padahal di kamus bahasa Inggris nggak ada motherly loh. Adanya apa? Nggak ada aja. Cuman Keibuan. Keibuan tuh apa bahasa Inggrisnya? Yang motherly. Enggak lah, coba cari di itu. Ada nggak? Motherly, fatherly? Katanya nggak ada. Motherly itu. Ya sudah lah. Ya, jadi indukan itu motherly ya, dia mau ngerawat anaknya. Beranaknya juga gampang ya? Beranaknya sesar sih. Sesar? Iya. Oh nggak normal? Aku nggak berani. Oh. Untuk anjing kecil aku nggak berani karena Cavalier itu aku pengalaman dari neneknya dia, berarti kan mamahnya si Minina. Dia tuh pernah sempat baby water Om. Baby water is what? Baby water tuh jadi babynya karena dia terlalu sehat, katanya sih gitu ya. Terlalu sehat, dia menyerap banyak air sampai dia tuh gede banget. Jadi bisa 2 sampai 3 kali dari ukuran papi biasanya. Oh, terlalu gede ya? Ya, terus terlalu besar dan dia tidak berbulu. Jadi dia kayak abu gitu. Oh, nggak ada bulu? Nggak ada bulu. Jadi memang dia cacat gitu. Cacat gede kayak kita mah bengkak kayak alien gitu. Bengkak, nggak ada bulu, jadi abu semua. Terus dia ukurannya 2 sampai 3 kali dari ukuran Itu nggak bisa hidup dong? Nggak bisa hidup. Jadi pas keluar memang mati. Terus itu kan kalau normal nggak bisa dikeluarin dong. Oh iya, karena dia Iya, juga nggak terlalu bergerak. besar gitu. Jadi kan menyumbat yang malah takutnya jadi merugikan yang lain dan si mamahnya. Jadi itu. Terus yang lahiran kedua kemarin sempat yang Messina itu 9 anaknya. 9 ekor. Hari ke-57 loh Om. Itu disesar. Ke-9 aku USG itu anaknya udah mati. Oh. Sebagian. Jadi udah kelihatan ya mati. kelihatan. Jadi detak jantungnya nggak ada. Jadi akhirnya yang selamat hanya 4. Itu kalau mati begitu ya dalam waktu sebentar bisa meracuni induknya loh. Iya makanya jadi harus cepet-cepet dibuka. Jadi itu juga pelajaran buat aku. Padahal kan itu udah masih hari ke-57 ya. Hari ke-57. Iya. Kawinnya dihitung nggak? Dihitung. Kawinnya berapa kali? Waktu itu 2 kali. Nah makanya lain kali kalau bisa kawinnya sekali. Iya harusnya. Ya kawin sekali Jadi langsung nggak hitung tahu dari ya. hari itu. Tetap sih dari hari pertama. Hari pertama itu hari ke-57. Nah kan sebenarnya hari ke-57 itu kita nggak tahu ya. Maksudnya biasa kan 60, 62 gitu. Biasa antara lahiran itu 55 hari apa 65 hari apa bukan ya? 60, 62. Batasnya. Tapi biasanya mulai dari 55 hari udah boleh. Iya sih, cuman dulu juga sempat yang pertama Messina keguguran karena prematur. Jadi kan banyak faktor yang bikin aku jadi galau Iya, ya. memang sama mendingan yang kayak gitu. yang pasti itu memang dibuka. Dibuka terus kita harus rajin USG kalau anjing hamil itu. Bukan rajin, jangan seminggu sekali juga sih, tapi maksudnya waktu dia udah umur 40 hari, kita bisa lihat detak jantungnya dan tulangnya. Kita bisa perkiraan lah. Kan kelihatan dia berapa anak yang ada di perutnya kurang lebih, tapi itu nggak exact. Biasa dokter kan dia cuma bilang ini kurang lebih minimal 3 atau ini minimal 5 gitu. Terus udah di USG, terus USG juga di hari-hari yang udah mendekati hari H-nya biar kelihatan detak jantungnya itu melambat nggak. Kalau udah melambat sama air tubannya udah tipis, berarti dia udah waktunya. Halo, kasih snack dulu. Itu dia teriak-teriak, lo kasih snack biar
biar tidak mengganggu. Kok sama sih ya? Kameramen gue ya, om lapar om lapar om. Ya, gue mesti ajak kasih makan tuh. Kalau udah kayak Iya, gitu. soalnya kan kita lagi bikin video biar anaknya kita ngobrol dengan. Kan aku pengertian kan netizen. Nanti videonya berisik gimana? Mau lihat nggak aku kasih apa? Gunting itunya imut bener sih guntingnya. Ya ampun. Guntingnya. Nih. Ini apa dalamnya ini? Ini tulang, dalamnya itu kayak jelly peanut apa ya? Jam gitu ya? Coba. Paste. Jelly. Kayak selai. Iya, selai. Makan om. Prime rib Susah blacker. diambilnya. Tulangnya dulu Ih, makan. serius ah? Kayak rasa apa ya? Panas. Enggak. Acem-acem gitu. Ya udah kita kasih ya. Gitu. Itu tulangnya beneran. Beneran dong. Cuman dipotong, dikeringin, lalu dikasih isi. Iya. Isinya kayak snack gitu ya. Kayak jam, kayak ya isi. Nah jadi breeding itu yang pasti itu kalau breeder profesional ya biasanya kawin itu cuma sekali. Ya perhitungan masa suburnya kapan dia kawinnya itu tidak pakai tanggal, tapi pakai ada yang pakai dokter ya dicek Dicolek udah matang apa kan. enggak, atau kalau gua sistem colek. Ya, kalau dia udah Dia udah ekornya udah masang, kalau buatannya ada ekor tuh kelihatan. Biasanya ekornya kan tegak gini. Kalau dia mau kawin dia kan lipat untuk Penetrasi. memudahkan penetrasi. Ya, jadi kawin sekali dari hari itu udah selesai. Ya, jadi sperma itu katanya bisa bertahan sampai satu kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Jadi kalau sudah bisa penetrasi dengan mudah, biasanya anjing itu sudah subur. Ya, dihitung di atas 55 hari kita udah mesti lihat tanda-tandanya dia garuk-garuk apa enggak. Ada yang suka begitu udah ngeden baru dibuka. Ya, ada yang belum ngeden udah dibuka. Biasanya kalau yang belum ngeden udah dibuka, nanti begitu sadar anjingnya bingung. Ini anak siapa gitu. Ya, Nah, kalau yang belum pernah punya anak, biasa mesti dijaga takutnya dicaplok. Jadi mesti dikasih brongsong. untungnya waktu dia enggak sih. Untung mamahnya. Walaupun waktu itu tuh memang dia udah garuk-garuk gitu om. Terus udah berlendir ya kan tandanya. Oh, udah juga keluar lendir. udah keluar lendir tapi belum keluar anak. Kalau udah keluar anak juga pusing juga ya, masa setengah gitu. Jadi udah keluar lendir, terus udah garuk-garuk kayak dia tanda-tanda lah. Terus kita juga bisa lihat dari makannya dia. Kalau makannya dia masih lahap, berarti kan dia nggak apa-apa gitu ya, bisa dilihat. Kalau makannya udah males-males, Udah ya nggak mau berarti dia makan. kenapa gitu. Biasa waktu itu- anjing yang mau melahirkan kan nggak mau makan ya. Cuman ya jadi waktu itu udah hari ke 61, akhirnya kita bawa ke dokter, terus di USG memang ketubannya udah dikit dan detak jantungnya melemah. Buru-buru dibongkar. Ya buru-buru dibuka deh gitu. Terus waktu dibuka untungnya dia baik, padahal kan waktu itu aku lagi ke Amerika, jadi dia dititipin ke teman aku dan dia baik gitu, maksudnya ke teman aku juga dia ngasih gitu kalau mau dipegang, tapi dia juga mamah yang baik gitu, jadi win-win. Biasanya anjing kalau mau beranak itu dipindahin itu stres. Tapi untung dia enggak ya. Untungnya enggak, aku juga sempat mikir gitu, aduh gimana ya nanti setelah ya, cuman gimana ya kan aku juga lagi di luar, daripada di rumah aku nggak ada kennel boy, cuman kennel boy kan dia aku nggak trust ya, dia kan belum tentu bisa ngurus anakan. Ini kebetulan temen aku udah biasa ngurus anakan, jadi aku lebih percaya gitu. Terus aku yakin lah si Mimi mah anjing Cavalier tuh anaknya dia tuh gampang sosialisasi, terus gampang deket gitu om sama orang, jadi dia lebih cepat untuk adaptasi gitu. Jadi ya puji Tuhan nggak masalah gitu dari anak-anak. Obat cacing kasih seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, induknya udah kasih, Bu. Udah. Induknya dikasih, anaknya dikasih seminggu sekali, Combantrin, rasa jeruk, per kilo 1 mili. Ya betul. Ya, per kilo 1 mili. Kalau dia udah ada 1,5 kilo, mesti kasih 2 mili. Nah, sampai umur 2 bulan, setelah umur 2 bulan boleh sebulan sekali. Oh oke. Bukannya 2 minggu sekali om? Seminggu sekali. Gini loh, jadi gini, pemberian obat cacing yang benar itu mestinya hari ini kasih, seminggu kemudian kasih lagi. Oh. Ya karena gini, obat cacing itu hanya membunuh cacing dewasa.
Sedangkan Cacing baby. yang telur dia belum terbunuh, baru minggu depan netes atau 2 hari kemudian netes. Nah kita seminggu kemudian baru kasih obat cacing. Oke. Jadi buat dewasa kasih obat cacing yang benar itu sama seperti manusia ya. Kalau bisa hari ini minum, minggu depan minum lagi, baru 3 bulan kemudian kasih lagi. Kalau suka kasih makan raw food, sebaiknya sebulan sekali. Karena raw food itu lebih resiko untuk terkena cacing. Dan dulu gua pernah ya, indukan mau kawin kayak kita kasih obat cacing ya. Anjingnya hidup di kandang bersih, ya jarang keluar. Kalau keluar pun di rumah, dalam rumahnya kan ruko waktu itu ya. Nah begitu anaknya lahir, umur 2 minggu kasih obat cacing, besoknya keluar gelang-gelang tuh. Ya padahal makannya dog food, nggak raw food, anjingnya juga belum pernah keluar, nah itu kena keluar cacing. Apalagi yang belum pernah, yang kawinnya kecelakaan nggak dikasih obat cacing, karena kalau anjing sudah hamil nggak boleh kasih obat cacing. Di Indonesia ini nggak punya obat cacing yang khusus anjing hamil. Di Amerika mesti ada. Cuman kita di sini nggak masuk. Jadi kalau dikasih obat cacing, kemungkinan janinnya mati karena nggak dapat nutrisi. Iya. Makan sama cacing. Nah ya jadi kayak begitu. Tapi Om, untuk mau share lagi nih, untuk obat cacing, biasa aku pakai D buat si Drontal. mama. Boleh Ya. ya nyebut mereknya? Boleh. Oke. Biasa pakai Drontal buat mamanya. Tapi kan dia menyusui. Apakah itu mempengaruhi nggak ke si susunya? Kayak ya gitu. Pengaruh pasti, tapi kan cuma sebulan sekali kasihnya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa Nggak buat apa-apa ibu ya. menyusui. Nggak apa-apa. Kemarin aku kasihnya Bravecto sih. Bro. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi Bravecto kan sebenarnya lebih kayak untuk kutu, Kutu. ya. Yang penting gini aja, kayak Drontal, Bravecto itu lihat atau tanya ya. Boleh nggak untuk anjing hamil dan menyusui? Kalau nggak boleh, ya jangan kasih. Takutnya mempengaruhi anaknya. Nah takutnya kan itu apa yang dia makan kan keluar di susunya kan kayak ya, manusia gitu. Mamahnya makan sambal nanti susunya jadi Ya. pedas. Jadi aku tuh ya agak takut aja gitu. Apalagi kan obat cacing agak ya keras gitu. Nah dulu gue punya indukan nih Chihuahua, lagi bunting gede. Begitu kok ada putih-putih gitu loh. Diperhatiin kayak nasi, putih-putih kecil gitu ya, kayak nasi ya. Begitu dilihat lagi ya, wih, jalan. Gue telepon dokter hewan, dok ini di nya nih ada putih-putih jalan. Wah itu cacing pita Bob, ya. Induknya lagi hamil, ya nggak boleh kasih obat cacing ya. Cari obat cacing ini yang bisa buat anjing hamil. Kan nggak ada. Waktu itu tahun 2003 kurang lebih, 2002. Ya, 2002 umur berapa? 2002 umur 10. Oke, ya 2002. Jadi kutu cacing itu menular ke manusia. Gue punya anak, ya jadi gue pikir, aduh gimana ya kalau gue nggak obatin, anak gue bisa ketularan. Ya, mau nggak mau, udah kasih aja Drontal deh, kasih deh. Itu anjing lahir 7, Terus gimana? mati semua, Mati semua. mati semua. Jadi udah lahir mati. Gitu. Tapi ya resiko mau nggak mau karena cacing itu kalau nular ke manusia, Jadi- katanya nggak bisa cuma minum Comatin atau Vermox, mesti pengobatan. Oh, iya. Yang nggak tahu dapet cacing pita dari mana. Jadi pemilik anjing yang suka pelihara anjing ya, itu mesti rajin perhatiin anjingnya. Benar. Ya, itu salah satu indikator kesehatan dari anjing. Ya, entah ada darah, ya ada cacing, atau kita lihat kok makanannya nggak tercerna gitu ya. Itu bisa ketahuan gitu. Benar. Ya udah apa lagi? Nutrisi. Nutrisi. Jadi selain dikasih susu kambing, induknya dikasih apa? Nggak dikasih susu kambing yang beku ya? Enggak sih, aku kasih susu kambing bubuk. Memang kebetulan susu kambing bubuk aku udah kasih dari sebelum, ya udah kebiasaan Om, dari sebelum dia hamil. Memang aku suka kasih susu kambing ini, jadi ya udahlah lanjutin aja gitu. Sebenarnya ya ini induknya lagi nyusuin ya kasih minum susu. Tapi kalau sudah tidak menyusui, baiknya nggak usah kasih lagi, karena akan kelebihan nutrisi. Iya, Oke? begitu. Terus tadi Apa mau ngomong apa? Apa yang mau dia ngomong nggak? Ih, Om tuh kan nanya nutrisinya kasih Ya, apa aja. ya makanannya biasa. Makanannya karena sebelumnya aku kasih raw food waktu hamil tuh aku kasih raw food. Terus udah kayak gitu, Nah, itu lagi baca itu. oh iya, aku kan kasih raw food, jadi
sekarang selagi menyusui dan dia melahirkan, aku ganti sih ke dog food. Nggak kaget ya dari raw food ke dog? Puji Tuhan nggak, sempet takut sih, aduh gimana, takutnya dia kaget atau gimana, cuman digantinya juga perlahan, maksudnya setengah-setengah, terus lama-lama semua. Terus memang kebetulan dia induk yang rakus, jadi dia makan aja, jadi aku kasih dog food. Soalnya dog food lebih, ya amit-amit ada cacing ya, terus juga karena raw food Indonesia kan kita nggak tahu dagingnya apakah benar-benar steril nggak. Jadi aku kasih dog food yang aman-aman aja, dan memang kebutuhannya khusus untuk ibu menyusui dan ibu menyusui gitu. Jadi nutrisinya pas gitu, yang paling yakin. Sel, itu di kulkas tempelan apa itu? Itu waktu kemarin aku ke Amerika, jadi aku nulis surat cinta. Nah, bacain surat cinta itu. Surat cinta buat Netizen Candle Boy. mau tahu tuh, jadi perawatannya seperti apa? Nggak kelihatan, Bud. Ya, minta Michelle bacain. Jadi gini, aduh maaf ya. Ini surat cinta. Di sini. Jadi ini aku tulisin untuk make sure Candle Boy itu melakukan segala sesuatunya saat aku pergi. Jadi makan, ada Tupperware yang khusus memang aku kasih gramannya yang pink untuk Messi karena lebih dikit. Terus yang hijau sama biru buat yang lainnya. Terus sehari makan 2 kali, pagi sore. Mimi pagi makan vitamin merah plus obat biru sehari sekali, penting. Itu tuh vitamin merah kayak vitamin ibu hamil, ada asam folik, apalah yang gitu-gitu lah. Multivitaminnya. Terus obat biru itu apa sih namanya ya? Aku lupa. Pengencang pada saat dia bukan pengeras, pengencang. Hari ke-40. Jadi karena aku tuh takut dia Obat biru tuh itu tuh. Bukan, itu namanya bukan Om. Ini namanya maksudnya memang namanya Obimin. Obimin. Kan itu bungkusnya biru, kan pegawai nggak tahu lah itu Obimin gitu kan. Jadi aku kasih tulisnya yaitu yang si bungkus biru itu, karena itu buat dia tuh amit-amit. Obimin itu multivitamin buat orang loh. Bukan. Obimin. Bukan Obimin, berarti satu Preabor. Sorry. Jadi yang merah itu Obimin, yang biru itu Preabor. Ya Obimin itu multivitamin buat orang. Ya. Dulu memang zaman dulu tahun 90-an itu banyak dikasih ke anjing. Jadi banyak orang-orang atau dokter hewan yang udah senior suruh kasih anjingnya Obimin, ya. Di tahun 2000 gue breeding Chihuahua, gue kasih Obimin. Begitu lahiran, nggak bisa lahir di sesar, dokternya tanya, ini kawinnya sama anjing apa, Bob? Kenapa? Ya kan, gede yang kira-kira Chihuahua lahirnya 150 gram. Ya, anjingnya kecil, di bawah 2 kilo bisa lahir 150 gram. Ini lu kasih makan apa sampai kayak gede begini, makanya nggak bisa lahir normal. Oh, dikasih Obimin. Ya ampun, Obimin itu multivitamin orang dewasa. Ya, jadi bisa bikin anjingnya tuh gede. Mungkin buat anjing terah besar nggak masalah, tapi buat anjing kecil hati-hati. Ya, ini mungkin ini karena sesar, jadi anaknya tuh cukup gede-gede. Jadi waktu itu kasih multivitamin. Memang kayak aku juga nanya ke teman-temanku yang memang udah pengalaman, perlu nggak ya, katanya nggak perlu lah, lu maksudnya makanan lu juga udah bagus, katanya gitu, lu nggak perlu kayak gitu. Cuman aku kan selalu mikirnya, ya ibu hamil masa nggak dikasih vitamin sih, kan buat yang terbaik. Karena yang aku dengar tuh kalau hamil tuh butuh banget asam folik acid. Folik acid itu perlu sekali ya. Perlu sekali, dan itu tuh kan ada di situ. Jadi aku kasih. Kalau bisa gini Michelle, kamu beli folik acid khusus. Iya, khusus ya. Aku semua anjing indukan tidak hamil pun mesti dikasih. Ya, jadi begitu lahir, begitu dia kawin, lahiran anaknya nggak ada yang apa namanya, bolong rahang itu. Kalau orang bibir sumbing, kalau di anjing tuh rahangnya belah. Bolong. Jadi begitu dia nyusuin, susunya itu masuk ke paru-paru. Iya. Biasa itu dalam beberapa hari atau paling lama seminggu ya dia mati. Karena parunya rusak kena susu. Ya, jadi folic acid, namanya folic acid asam folat. Itu penting sekali buat pembentukan jaringan saraf. Folic acid, iya katanya dengar juga gitu. Nah, kalau mau di breeding ya mesti kasih itu. Iya. Terus Nah, Cel nih, kalau anjing-anjing begini biasanya di breedingnya setahun sekali, 2 tahun sekali, 6 bulan sekali, atau gimana tuh?
Karena Om Bobby dulu ngebreeding Chihuahua katanya 3 bulan sekali tuh. Itu, nah ini nih, ya gue bingung sama dia ya. Dia selalu berpikir anjing bisa dibreeding 3 bulan sekali, gue bingung. Ya, Iya. sepinter-pinternya orang ya, nyuntikin hormon gitu yang mana bisa 3 bulan sekali put. Lah hamilnya 2 bulan. Lalu abis beranak langsung lombat lagi. Nggak bisa. Katanya dulu ada yang begitu Om. Nggak ada, yang ada mungkin setahun Kayak 2 puppy kali. mill gitu-gitu. Ya, puppy mill itu setahun 2 kali. Jadi begitu tetap dia mesti nunggu ada waktunya. Kalau nggak disuntik hormon juga muntah doang, nggak lo. Kalau misal berapa ini? Kalau aku umurnya di atas, yang pasti di atas 20 bulan. Kalau bisa di atas 2 tahun sampai dia sudah dewasa gitu kan kalau manusia mah. Terus setahun sekali sih, karena kalau 2 tahun sekali kan indukan juga kalau menurut aku perlu istirahat, dan dia juga kayak apa ya, kayak dia recharge gitu kan, nutrisinya udah kebuang sama baby yang pertama, ya dia butuh waktu setengah bulan untuk setengah tahun untuk dia mengumpulkan nutrisi terbaik, kalsium ya itu, sampai dia siap lagi biar anak-anakannya juga optimal gitu, yang terbaik gitu. Lanjut, tadi ngomongin apa ya? Masalah breeding. Breeding masalah itu ya kalau breeder yang bagus biasanya paling sering itu setahun itu sekali, lalu nunggu indukan itu sudah di atas 2 tahun atau biasa loop ketiga supaya Ya, dia loop matang ketiga. secara jasmani. Anjing itu sama seperti orang, begitu dia loop dia matang secara seksual tapi belum matang secara jasmani dan juga rohani. Ya sama seperti kalau loop pertama itu sama seperti anak mungkin umur 12 tahun dia menstruasi pertama dikawinin pasti hamil. Tapi dia belum, badannya belum tumbuh maksimal, lalu dia punya psikologi juga belum dewasa. Belum siap gitu ya. Mm. Ya aku sih setahun sekali, dan maksimal sampai dia umur 5 tahun gitu. Jadi aku juga nggak mau breeding sampai dia umur 6, 7 gitu ya, kan kayak udah tua gitu Om. Udah waktunya dia istirahat. Jadi kayak dari 2, 3, 4, 5 berarti kurang lebih 3 sampai 4 kali aja ngelahirin. Udah gitu aku steril gitu. Aku setuju sih sama yang namanya steril. Jadi kalau kebetulan kan sesar, jadi sekalian dibuka gitu, bukannya kita yang buka-buka Jadi operasi lagi. di breeding terakhir Di sekalian breeding terakhir diangkat. sekalian diangkat. Itu sama yang Messi juga kayak gitu, si mamahnya si Minina. Jadi breeding terakhir diangkat biar steril kan, sehat ya, biar nggak ada sesuatu di janinnya gitu. Nah itu kalau misalkan sesar langsung steril mengurangi susu anjingnya nggak Om? Nggak ada masalah maksudnya. Nggak masalah ya? Keluarnya tetap sama ya susunya ya? Nah makanya gini loh, begitu sesar ya, mesti dikasih minum suplemen buat menghasilkan susu. Namanya Moloko B12 karena anjing itu sebetulnya begitu lagi hamil itu belum produksi susu. Begitu dia beranak, lalu dia makan ari-arinya, tubuh itu oh ternyata sudah lahir ya, gua mesti produksi susu nih. Siap. Karena di steril, tubuh itu nggak ada indikator yang kasih tahu kalau dia mesti produksi susu. Gitu. Jadi mesti pertama dibangun mothering-nya itu, lalu dikasih tambahan. Ada kasih tambahan ini nggak buat susu? Sama susu nggak? Kebetulan Batuk aja imut ya? Batuk aja imut Om. kebetulan sih mamanya itu indukannya susunya banyak banget, bukan banyak banget sih ya, cukup gitu. Jadi menurut aku tidak perlu gitu. Kalau perlu nanti dikasih Moloko B12. Oh, KB12. Itu belinya di mana tuh? Kasih Apotek ada ya? Itu buat orang apa buat anjing? Buat orang, karena yang buat anjing nggak ada. Ah ini pertanyaan penting nih Om nih ya. Kenapa banyak banget obat manusia dikasih ke anjing? Ya karena di Indonesia Apakah memang boleh? Lalu emang apakah obat hewan sama manusia itu sebenarnya sama? Ada yang beda, nggak boleh kasih Panadol. bukan Panadol, paracetamol. Paracetamol. Nama obatnya. Jadi karena kita di Indonesia ini obat-obatan buat hewan terutama buat anjing itu sedikit sekali. Jadi mau nggak mau dikasih obat-obatan buat anjing, buat orang ke anjing. Contoh kayak vitamin-vitamin yang buat lancarin susu itu kita belum masuk. Ya, karena untuk importir masukin obat ya, itu pendaftarannya panjang.
Ya mesti daftar ke sini ke situ ya, itu panjang sekali. Jadi mereka cuma buat gini males gitu. Nah, paling gampang ya kasih punya orang. Cuman ada beberapa obat orang yang nggak boleh dikasih ke anjing. Ya kayak tadi paracetamol. Cuman ya dengan dosis tertentu gitu atau jangka waktu tertentu dia akan ada efek samping. Sama juga antibiotik. Cuman antibiotik kayaknya dari zootis itu udah masuk deh. Tapi antibiotiknya untuk pencernaan. Bener, kayaknya Ya. udah kasih. Jadi bisa dibilang sebenarnya obat manusia sama obat buat ke hewan itu sama. Bisa, kayak Dengan obat cacing kan dosis pakai yang sama. tepat. Dengan dosisnya juga diukur. Biasanya kayak misalnya kita mau kasih obat mah, ya kasih merek Milanta, ya pakai dosis yang buat anak-anak. Kita kalau perlu ya kasih Panadol juga boleh. Ya, mungkin buat anjing kita beli yang Panadol yang buat anak. Itu paracetamol buat anak karena anjing itu kan juga ada apalagi kalau habis beranak ini kadang suka meriang karena ada infeksi di badannya. Yang penting takaran dosisnya tahu gitu ya. Iya. Tapi bisa ada nggak yang mengakibatkan kematian gitu salah makan obat gitu? Ya ada orang juga mati pun. Nggak ke anjing. Ya pasti ada. Ada ya. Berarti nggak boleh sembarangan ngasih juga dong. Iya, Mesti tahu, cari tahu dulu. betul. Nah kalau misalkan dokter hewan tuh biasanya obat buat hewan apa ada juga yang dikasih obat manusia? Banyak kan masih obat manusia. Jadi dokter hewan biasa tulis resep tebusnya di apotek. Iya, bener. Ya kan? Karena obat-obatan buat anjing itu sedikit sekali. Beda sama peternakan ya. Mungkin peternakan kayak sapi, ayam jauh lebih banyak. Mereka sudah punya antibiotik sendiri. Kalau buat anjing nggak ada. Sama kayak kucing juga ya. Sama anjing dan kucing tuh masih sedikit. Bener. Itu kenapa sih nih matinya lah? Nyebrot, pusing ya. Ini pertasenya di sini. Iya, Ya nyebrot. buatin aja. Nyebrot itu bahasa apa? Bandung. Bandung atau Sunda. Nyemprot bilangnya. Nyebrot ya kan, nyebrot. So, Kentor. gua mau nanya nih. Eh, Ini belum pernah ditanya nih Om. Mm-mm. Kok tertariknya sama Cavalier King Charles Udah Spaniel? pernah put di vlog Belum, pertama, belum. Udah pernah. Makanya kalau ngedit tuh didengar. Oh iya ya. Ya udah dijawab lagi aja. Biar panjang karena durasinya. cantik. Bukan karena dulu dia di Australia dia mau beli pudel. Iya, tapi nggak jadi. Bapaknya ya kasih uang jajannya dipirit-pirit, irit-irit gitu ya. Dia mau beli pudel kemahalan katanya. Iya, mahal jadinya. Akhirnya dia kerja di Cavalier. restoran, dia tukang cuci piring ya. Betul. Dia kumpulin duit, dia beli Cavalier King Charles Spaniel yang lebih terjangkau. Iya, ternyata itu tuh memang ya jodoh ya, nggak kemana. Jadi tapi ternyata Cavalier tuh memang anjing yang lucu dan baik, dan memang aku suka gitu sama karakternya dan keindahan bulu dan parasnya. Jadi cocok deh gitu. Dog lovers ya, saya mesti sering pantau Instagramnya Michelle. Ya, Michelle ini kalau keluar negeri suka buka just tip, Iya dong, ayo ikutan just tip. jasa titip. Dia kan jasa titip itu misalnya mau beli apa di luar negeri ya, mau beli tas Hermes, Enggak, Louis aku Vuitton enggak, gitu. iya om, aku enggak nggak ya? yang gitu-gitu. Justru aku tuh kayak open just tip, kayak skincare buat manusia pasti, buat cewek-cewek juga, kayak buat dog aksesoris, dog vitamin, dog snack. Aku juga kayak gitu. Soalnya kebetulan memang kalau di luar negeri gitu kan, aku suka ke pet shop. Jadi kalau ngeliat pet shop tuh kayak, aduh, pengen dateng, pengen masuk gitu. Terus kalau ngeliat tuh kan lucu-lucu ya. Aku suka Instagramin, terus suka ada yang suka ya memang pertamanya tuh cuman Instagram yang nanya, ya udah open aja gitu, memang dia menghasilkan. Jadi aku jual aja gitu, yang mau titip bisa, ada kolar, kan kalau kolar di sana bagus-bagus, terus juga vitamin, ada juga snack dental chew, macam-macam gitu. Jadi ya kenapa enggak. Nah, selain jasa titip ya, satu lagi nih, Michelle ini juga punya catering. Oh, tahu Jual aja. masakan. Gua kan itu kepo. Stalker, kayak Iya, aku stalker ke iya. calon orang tua. Ya, jadi itu siapa yang masak itu? Gue. Wih. Karena aku kan dulu juga memang dari dulu aku kan hobi masak, sekolah juga pernah sekolah masak. Ternyata ya memang ya aku hobi aja, jadi nggak pasti kalau aku memang ada waktu dan aku lagi pengen masak, aku masak, terus aku open PO, terus ya gojekin aja gitu. Terus kalau misalkan mau beli baju peralatan gunung gimana Om? Itu mah ada nomor 1. Apa itu namanya? Di Indonesia. Apa itu? Di Ciamplas ada, di Bandung. Apa namanya? Di Sumatera ada. Nama mereknya apa? Eiger. Itu punya siapa itu? Ya, enggak, udah selesai.
Nah, kita bahas yang Lanjut. bisnisnya dia aja. Oh iya. Jangan, Om, Pertama udah just lanjut tip ini. ya. Kedua catering. Enggak, itu Catering juga itu kan masakan sekali- apa tuh? Aku bikin ayam woku. Woku itu kan Manado ya? Ya, tapi ya ayam woku yang sudah di apa? Yang sesuai selera aku. Dan sambal goreng. Wih. Sambal goreng daging. Bisa pakai pete, yang suka pete. Kamu suka pete? Aku suka pete gitu. Nah, pete kan? Iya. Gimana caranya makan pete biar itu nggak bau pete? Makan jengkol udahnya. Salah. Gimana? Kamu makan pete, kencingnya bau pete nggak? Heeh. Ya. Kamu makan jengkol, bau jengkol nggak? Kalau pete itu kekencing, kalau jengkol itu ke Oh. Ya. Gimana cara ngilanginnya? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget. Ya. Minum B kompleks dosis tinggi. Jadi habis makan pete ini yang banyak nih ya. Minum B kompleks dosis tinggi. Ya, B kompleks dosis tinggi itu neurobion itu paling top. Dia begitu minum ya, semua hilang, kencing nggak bawa pete lagi, Oh kayak gitu. dijamin. Ya, cuman dulu gua di Singapura ya, lagi sekolah di Singapura. Ya, gua pas pulang, besok mau berangkat Singapura ya, gua makan pete yang banyak. Oh, terus Ya, udah sampai sana bandara gua kencingin tiap bandara gua minum yang banyak. Ya, biar bawa pete mampus tuh gua bilang. baru pete. Majail. Oke, lanjut lagi. Ya lanjut lagi gimana? Put, baru setengah jam, Put. Terus setengah jam masih belum 2 jam lagi nih. Iya. Lanjut apa Om? Apa itu Oh, bacanya baca. apa lagi tuh? Oke, pagi tutup jendela semua, nyalakan AC 18 derajat. Malam atau sore buka jendela semua, matikan AC. Terus bekas Tupperware dicuci ya, jangan hilang. Mimi dilepas pagi aja sampai jam 10, jam 3 lepasin lagi, jangan terlalu banyak lepas karena lagi hamil. Yang lain pagi lepaskan aja sampai sore masukin. Sikat kandang seminggu 2 kali, karpet dikeluarin, cuci. Siapin Tupperware nggak boleh lebih dari 2 hari di kulkas. Kalau kelamaan di kulkas bisa basi karena maksimal 2 hari di freezer untuk raw food. Mimi tolong diperhatikan kelihatannya gimana kalau tanggal 11 tolong dikirim ke rumah teman itu pakai kennel box Untuk dijaga. dijaga. Jadi Jadi itu tanggal 15 ini melahirkan. tanggal 15 melahirkan kan, jadi tanggal 11 lebih baik udah di sana, jadi biar bisa dipantau, siapa tahu kan prematur Iya, atau betul. kecepatan gitu. Terus biar ada waktu dia juga untuk adaptasi kan, kayak gak lucu sampai sana langsung buka gitu, dia kayak ini di mana jadi. Oke, ada hadiah dari dunia anjing kita. Terima kasih. Ini stiker ya. Gua bikin sampai bikin 2000. Ya. Yakin Om udah? Yakin, tapi nggak ada yang minta. Jadi gua mesti dikasih maksa ya, mesti mau ya. aja. Ya. Awas thank lo you. kalau nggak mau lo. Ya, Ada. gua udah bikin 2000, gak ada yang mau lagi. Ntar Kirain. tempel nih di sini. Padahal udah dikasih tulis gratis itu nggak ada yang mau. Oke, sekian bincang-bincang bersama Michelle. Nanti kita next berikutnya kita akan review tentang woku-woku tadi, ayam woku-woku sama sambal goreng Di channel di channel dunia anjing kita. Aduh, jadi nggak nyambung dong. channel satu lagi. Putra dan Bobby live. Oh, oke. Nah, kalau gua bilang dunia anjing kita, lu sebutin slogannya anjing kita. Nah, dunia anjing kita. Yang tua, yang banyak kayak. Yang tua yang banyak ya. Belum. Oke. Put, gua nggak mau kasih ini Put. Ya, dunia anjing kita. Begitu dia mau jawab, baru lu center ke situ Put. Habis dia jawab, baru dia center ke gue lagi. Oke Put? Ya. Oh, gimana tadi? Udah. Dunia anjing kita. Dunianya orang tua. Bukan. Gua bilang kalau gua bilang dunia anjing kita, lu bilang yang tua, yang banyak gaya gitu loh. Ini yang tua. Iya. Oke ya. Dunia anjing kita. Yang tua yang banyak gaya. Oh, belum. Udah. I'll be back. Oke. Baru. Bentar, itu di mobil. Tadi kan kita ngomongnya pas masuk mobil. Ya kan dia udah hal bapak gitu. Nanti gua bilang I'll be back itu. Nah Enggak. sekarang. Di sini, Om. Udah kat dulu. Nih. Sel, lu jual berapa duit kemarin, Sel? Kemarin buat
buat yang jantannya aku lepas 30. 30 juta ya. Ya. Yang betinanya di 35. Betina kenapa lebih mahal? Iya, betina lebih mahal. Tapi udah laku 3 ya? Iya, yang udah Laku book sih. 3 ya? Yang di book itu yang hitam sama yang coklat. Yang mana? Yang coklat. Yang ini aku keep. Yang ini yang jantan, ini yang warnanya tricolor itu belum ada yang punya. Ini mau dijual semua ya? 4 aja. 4 ya? Ini aku. Oh ini mau enggak nih? Ini yang lucu nih ya? Ya, ini. Soalnya sebenarnya gimana ya? Semua juga lucu sih, cuman ini tuh dia mirip banget si Messina. Oh. Si mirip neneknya itu. Jadi aku tuh kayak memang cari anjing yang mirip Sama Messina. Ini gitu. cowok cewek nih? Ini betina. Ini betina, Messina betina juga kan? Iya lucu banget, ya ampun. Nangis nangis dijemur. Ini yang belum nih, belum laku, belum Ini udah kejual. laku. Udah laku. Ini yang belum. Tapi semua baru boleh diambil nanti umur 10 minggu. 10 minggu tuh 2 bulan lewat ya? Iya 2 bulan setengah. Tuh. Ini juga lucu nih. Ini lucu nih jantan, lucu banget. Nah, semuanya tuh lucu. Dijemur. Biar aja. Udah bisa jalan sekarang mereka. Udah bisa lari ya? Ya, udah Lari-lari mulai kecil explore, gitu ya? Iya. Panasan kali. Penasaran. Tapi anjing gua si Ciwi tuh jam segini berjemur. Iya ya. Iya. Kayaknya dia masih bingung kali ya, masih baby. Ini kenapa panas? Berisik kan? Ini lucu. Lu beli solar di mana lagi lah? Ini aku beli kemarin di Amerika. Iya. Soalnya memang ini bisa sampai 30 kilo. Oh. Jadi memang dia gede banget kan, XL. Jadi bisa masukin 2 sampai 3 anjing lah kakak lihat. Ini kemarin kalau gue lihat yang kayak begini ya di pamerannya, kayak di CP gitu-gitu ya, sekitar 3 juta lebih lah harganya tuh. Ini di Amerika lebih murah lebih mahal? Lebih murah sih. Lebih Kalau murah menurut ya? Aku lebih murah soalnya kan dari sana. Berarti Nggak kalau ada. ada netizen yang nonton nitip sama lu bisa ya? Kalau lagi ke Gedean Amerika ya? dong. Kegedean ya? Bawahnya juga perjuangan. Iya. Iya susah bawahnya. Gitu tuh, lucu ya. Emang Cavalier tuh bayinya ngegemesin banget. Tuh dia, tuh lucu banget. Enak monyet begitu. Ini bingung. Lucu banget tuh, aduh. Coklat itu lucu bener ya. Ini lucu banget tuh, Mukanya gede-gede, gendut-gendut. Tuh, udah mulai makan dog food sih. Udah mulai makan sehari 2 kali dulu biar pengenalan gitu. Dog food lembek ya. Oh, dokter lembek. Dan khusus buat papi gitu. Jadi jangan dog food yang buat orang anjing dewasa gitu. Itu panas sih soalnya. Itu om. Buah hati kita. Tuh hati aku. Oh. Silau. Buah hati om sama yang itu. Sama-sama hitam. Ini bapaknya dari Amerika. Warnanya juga tricolor. Kalau mamahnya yang itu black tan, dia Ina Champion. Bloodline-nya dari Australia. Udah kepanasan. Udah teriak ini udah kepanasan, udah mesti masuk. Masuk ya. Oke, kita closing ya. Enggak, belum. Hah? Belum. Kok belum? Belum puas. Tadi di sana closing. Ini kan jadi ini nanti dia mau jalan-jalan Put ya. Sama anjing buat kita sinematiknya gitu loh. Ya kan tadi ngobrol berdua kan banyak ya. Mungkin biar lebih nanti di sisi gambar dia bawa jalan anjing banyak. Itu yang edit saya ntar. Ya ini kamu. Oke, makasih ya. Kalau kamu nggak bisa nanti saya suruh Michael. Oh gitu. Udah.
I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Should I stop or are you falling for me? As your world starts spinning, is your head spinning too? Should I stop or are you falling for me? As your world
Oke Michelle, sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa next time. Balik lagi ya Om. Balik lagi ya. Netizen sejagat raya pasti merindukanmu kembali. Terima kasih. I'll be Thank you. back. I'll be back. Enggak? Men, Udah cukup? coba Michelle belum. Kayak Gal Gadot tuh gini. Nggak mau beli. Gali. Ini aja deh. I'll be back.